pertemuan ke-6, berarti tinggal sekali lagi ya. Insya Allah kita selesaikan. Buka dulu, saya share screen aja ya. Teman-teman bisa lihat. Gimana kabarnya nih? Baik semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Bentar ya, saya buka dulu ilmu negara. Temuan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita masuk di kedaulatan, konstitusi ya. 2. Konstitusi 6 ya. Tentang fungsi alat kelengkapan negara dan pemisahan kekuasaan negara ya. Pemisahan kekuasaan negara. Oke. Share screen aja. Ini ada berapa orang? Semuanya udah 28 orang ya. Sorry tadi ada gangguan suara. Pak Albert sudah ada ya, Pak Albert, Pak Muryono ya, Mas Yoga ya, dan lain-lain, Bu Rahayu ya, Mas Renaldi, ya, Mbak Anissa, Mas Erwin, siapa nih, Ananda, Aslam, ya, Luki El Taufani ya, Wahyu Andika, Nasifa, Antalarik, ya, Fikri Maulidina, Kadek, Riki Yohanes, Krisdianto ya, Pista Simamura, Sinta Novia, Akbar Agam Hidayat ya, Muhammad Nur, Ragi Rehmansah, Dimas Pratama, Sultan Ramadan, Elton Krishna ya, Gloria Tobing. Oke. Welcome. Selamat datang. Oh, ini Aira baru masuk. Pak Adi juga baru masuk ya. Oke. Kita share dulu materinya, teman-teman bisa lihat lagi di Google Drive ya. Saya buka screen aja deh. Oke, saya share screen aja. Jadi kita pertemuan ke-6, kita akan masuk di materi tentang fungsi alat kelengkapan negara. Ini materi yang sangat dasar sekali ya teman-teman, tapi nanti akan saya coba tentunya kaitkan ya dengan berbagai pengetahuan saya ya di bidang hukum ya, terutama ini karena ini ilmu negara dan kebetulan memang saya juga mengajar di sejumlah mata kuliah yang terkait dengan objek hukum kenegaraan, misalnya hukum pajak, hukum keuangan negara, termasuk juga hukum internasional ya. Dan juga tentunya ada kaitannya nanti dengan hukum administrasi negara, termasuk juga hukum tata negara ya, atau constitutional law ya. Ya teman-teman. Alat perlengkapan negara ya. Jadi berbicara tentang alat perlengkapan negara yang akan kita bahas secara teoritis ya di dalam ilmu negara ini ya, pokok permasalahannya ya, bahasan utamanya kita memang tidak sedang berbicara tentang kelengkapan negara yang sangat detail ya. Misalnya kalau kita baca tentang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya, di situ menerangkan tentang subjek-subjek ya hukum tata negara dan juga subjek-subjek hukum administrasi negara ya, atau hukum tata usaha negara ya. Misalnya kalau teman-teman lihat di konstitusi ya, di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman harus punya, saya kira ini ya bukunya, undang-undang itu ada 28 ya, ada 28 subjek hukum tata negara ya. Misalnya mulai dari presiden ya, saya ingin sampaikan slide-nya ya, tapi ini nanti saya ini aja deh.
Mungkin pertemuan berikutnya aja, nanti saya share, ada slide-nya. Bentar, ada yang chat siapa nih? Maaf Pak, baru join. Oke, siapa Adi? Jadi kalau di mata kuliah ilmu negara terkait dengan alat-alat kelengkapan negara yang ingin kita bahas, tentunya kaitannya nanti dengan ya alat-alat perlengkapan negara ya yang dibentuk dengan memenuhi ya kehendak kemauan negara atau state will. Jadi nanti kita kaitkan tentunya dengan teori pembentukannya ya. Kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsinya ya. Misalnya di sini ada dua permasalahan, yakni ya alat perlengkapan negara manakah yang menurut hukum dasar ya, hukum dasar itu konstitusi harus ada ya sebagai suatu syarat yang mutlak, conditio sine qua non ya, syarat mutlak untuk dapat merealisasikan ide bernegara. Ya teman-teman ya. Dan apalagi permasalahan lainnya ya di dalam kita membahas tentang ilmu negara kaitannya dengan alat perlengkapan negara ini adalah alat perlengkapan negara mana yang karena fungsinya berhak membentuk alat perlengkapan negara selanjutnya, gitu ya. Ini tuh coba saya masuk pakai Zoom satu lagi ya, bisa nggak ya? Coba ya. Mudah-mudahan nggak apa namanya, suaranya nggak feedback ya. Saya mau share screen tapi dari laptop saya satu lagi. Ini saya ada, bentar ya teman-teman ya. Saya stop share dulu. Join without. Nah. Oke, ini saya masuk. Oh, suaranya ini. Tes. Oke. Nah. Jadi ini ada dua, akun Zoom saya ada dua. Yang satu seperti namanya, yang satu deh. Kita jadiin co-host ya. Make co-host, mana make co-host? Jadi hostnya. Make co-host. Monster. Hostnya. Bentar ya. Make host. We want to change the host. Bentar, jadiin co-host. Kok nggak ada ya pilihan co-host? Adanya host aja nih. Nggak apa deh, jadiin host aja. Oke, hostnya pindah ke sini. Oke, saya mau nge-share. Ini dia. Oke ya. Nah ini jadi tadi alat-alat perlengkapan negara ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di slide ya, memang ilmu negara yang akan kita bahas ini ya tidak membahas detail berbagai lembaga-lembaga negara ya, tapi ini dapat saya sampaikan secara singkat, tapi ini teman-teman nanti akan dapat di hukum tata negara ya, atau di hukum tata usaha negara ya, atau hukum administrasi negara. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang pertama, konstitusi kita ya, setelah amandemen membentuk banyak sekali ya lembaga-lembaga negara yang sebelumnya tidak ada ya. Kemudian karena perkembangan reformasi ya, adanya tuntutan ya untuk membentuk ya lembaga-lembaga negara yang dapat mengusung agenda reformasi, terutama di dalam mengedepankan ya kedaulatan rakyat dan juga bagaimana membatasi kekuasaan eksekutif presiden pada waktu itu yang memang
dikeluhkan ya ataupun ditentang ya karena dianggap terlalu berlebihan ya, terlalu over kekuasaannya sehingga mengakibatkan kekuasaan yang terlalu absolut ya pada masa Orde Baru itu sehingga berkuasa terus-menerus sampai dengan dapat dipilih ya, dapat dipilih terus-menerus sehingga memang dengan adanya amandemen ini dibentuklah lembaga-lembaga ini ya. Nah, mungkin saya ingin sebutkan satu-satu ya. Jadi kalau kita bicara tentang lembaga itu dibagi dua ya kalau di konstitusi kita. Yang pertama kecil sekali ya, saya perbesar ya. Lembaga yang dengan tegas ya. Jadi ada lembaga yang dengan tegas memang disebutkan kewenangannya ya. Jadi sebenarnya kalau di Undang-Undang Dasar di konstitusi kita itu ada 28 organ ya, 28 organ atau subjek hukum tata negara, subjek HTN ya, atau disebut juga subjek hukum tata usaha negara ya. Menurut Profesor Jimli itu ada 28 dan dari 28 itu yang ditentukan dengan tegas ya nama dan yang ditentukan dengan tegas wewenangnya ya keberadaannya ditentukan secara jelas itu ada 24 ya sisanya ada 4 yang disebutkan nama lembaganya disebutkan nama subjek hukum tata negaranya tapi tidak disebutkan tidak dijelaskan kewenangannya, Bapak Ibu ya. Apa saja itu ya? Misalnya yang pertama ya, jadi subjek HTN itu ada berapa? Ada 28 ya di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen. Nanti bagaimana amandemen nanti kita akan lihat kronologisnya ya. Ada 28 ya. Nah, dari 28 ini ya, teman-teman bisa lihat ya, dibagi menjadi dua. Pertama lembaga yang ditentukan dengan tegas, jadi ada 24 dari 28, dan lembaga yang tugasnya tidak ditentukan dengan tegas ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari 24 lembaga yang ditentukan dengan tegas itu, yang pertama adalah ya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, MPR. Nah, MPR ini ya kalau nanti teman-teman lihat juga memang memiliki perubahan juga ya, perubahan dari tugas dan fungsinya ya dibandingkan dengan yang ada sebelum amandemen ya. Jadi intinya lembaga MPR masih ada, tapi memang sudah berubah tugas dan fungsinya ya. Seperti kita pahami sebelum masa amandemen atau sebelum masa reformasi di masa Orde Baru, MPR lah yang memilih ya presiden dan wakil presiden ya melalui ya melalui pemungutan suara ya voting. Tapi sesudah amandemen di sini kita lihat memang MPR memiliki ya fungsi yang wujud dari kedaulatan rakyat itu ya kalau dulu sepenuhnya dilakukan oleh MPR sehingga rakyat dianggap tidak berkedaulatan lagi atau kedaulatan rakyat itu seluruhnya diserahkan ke MPR, bahkan juga ada penafsiran karena MPR lah yang memegang seluruh kedaulatan rakyat pada masa itu, maka DPR juga dianggap tidak memiliki ya kedaulatan rakyat. Makanya di masa reformasi sebelum reformasi ya DPR itu seperti ya tukang stempel saja ya. Tukang stempel dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Apa istilahnya ada dulu DPR itu namanya datang, duduk, diam, dapat duit gitu. Itu masa sebelum reformasi. Tapi memang sudah reformasi ini ya, yang tadinya yang disebut dengan eksekutif heavy ya atau eksekutif heavy sebelum reformasi berubah sekarang menjadi parlemen heavy ya. Jadi lebih kuat seolah-olah fungsi parlemen walaupun sebenarnya sama-sama kuat karena terjadi di situ checks and balance ya. Nah, ini dari segi MPR, kemudian presiden kita masih menganut sistem presidensil ya. Itu teman-teman bisa lihat di pasal 4 ya ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sudah presiden ada wakil presiden. Ya. Wakil presiden ini juga satu pasal ya dengan
presiden, kemudian menteri dan kementerian ya. Di situ memang tidak dijelaskan ya apa saja kementerian yang ada. Kemudian Dewan Pertimbangan Presiden. Nah ini ya, ini yang menjadi apa namanya hal yang baru ya. Ini hal yang baru ini ya. Hal yang baru yang diatur di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dulu belum ada Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung ya. Dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung, DPA ya, kalau teman-teman Bapak masih ingat ya. Tapi sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Dan dulu Dewan Pertimbangan Agung itu tidak masuk ke dalam kekuasaan eksekutif ya. Karena dia berdiri sendiri dalam satu bab tersendiri ya. Padahal seharusnya posisinya sangat kuat ya, tapi memang fakta pada saat itu ya, mungkin bapak-bapak yang pernah merasakan ya, masuk Pak Albert saya kira ya, memang Dewan Pertimbangan Agung pun tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai ya perpanjangan tangan saja ya, tukang stempel saja dari kebijakan-kebijakan presiden pada saat itu ya, sehingga memang kemudian dilakukan amandemen mempertegas posisinya ya, tetap dia ke dalam lingkungan kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan pemerintahan ya, karena dia dimasukkan ke bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan. Beda dengan sebelum reformasi ya, di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung seolah-olah menjadi suatu lembaga tinggi negara tersendiri ya, sejajar dengan presiden ya. Itu ya. Kemudian yang keenam nih masuk ke masuk ke lembaga yang tidak tegas kewenangannya ya. tidak tegas kewenangannya di Undang-Undang Dasar. Kita langsung saja, di sini ada gubernur, kepala pemerintah daerah ya, sebagai kepala pemerintah daerah juga ada di sini. Ya, kemudian Dewan Perwakilan Daerah ya, DPRD daerah ya, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota ya, kemudian ada juga DPRD ya, dan DPRD kota ya. Kemudian wali kota ya, wali kota pemerintahan juga diatur di undang-undang ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya yang warna biru ini masih lembaga yang ditentukan dengan tegas ya, masih lembaga yang ditentukan dengan tegas, masih banyak. Ada DPRD tadi ya, DPR juga ya, DPR tentunya, Dewan Perwakilan Daerah ya. KPU juga termasuk lembaga yang disebutkan secara tegas ya, nama ya, dan juga fungsinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan ya, Mahkamah Konstitusi ini juga sebagai lembaga negara ya, lembaga negara yang baru ya, hasil dari reformasi dan juga amandemen Undang-Undang 1945 ya. Yang juga kemarin kita sudah dengarkan, sudah simak mungkin ya sama-sama, salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ya inkonstitusional bersyarat ya, yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan ya, apakah undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku ya, atau berlaku selama 2 tahun sampai dengan dipenuhinya syarat-syarat. Tapi pernyataan resmi dari Presiden, termasuk juga pernyataan dari Menteri Koordinator ya, menyatakan tetap berlaku ya. Nanti tapi kita lihat saja perkembangannya, saya kira ini masih dinamis. Karena tentunya nanti upaya-upaya hukum masih bukan upaya hukum judicial review-nya, tapi upaya hukum terhadap nanti kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya akan bergulir lagi di pengadilan ya, termasuk permasalahan UMP ya, termasuk permasalahan perpajakan saya kira ya Pak Albert juga ya. Apalagi nanti dengan undang-undang HPP ini kan, dengan adanya PPS ya 1 Januari 2022 ya. Ini juga berpotensi juga karena modelnya kan sebenarnya kan yang di judicial review itu formalnya ya, formal dari pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law itu ya. Nah, kalau kita lihat undang-undang HPP juga modelnya mirip-mirip dengan omnibus law. Nah, ini juga bisa ya menjadi pemicu juga ya, pemicu nanti mungkin undang-undang HPP juga bisa masuk ke dalam jenis
bisa di judicial review juga saya kira ya. Karena memang banyak juga yang mempermasalahkan tentang baik itu dari segi formalitas pembentukannya maupun dari materi undang-undang HPP tersebut. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya, itu sangat menarik sekali. Ya, berikutnya TNI ya, Komisi Yudisial ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ya. Ini Komisi Yudisial. Ya. Kemudian ada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus ya, atau daerah istimewa. Nah, yang perlu teman-teman mungkin fokus ya, yaitu lembaga yang tidak ditentukan dengan tegas ya. Artinya hanya disebutkan namanya, tapi apa itu kewenangannya tidak ditentukan ya. Jadi ada 4 organ lainnya, yaitu Bank Sentral ya, duta ya, bukan duta besar, hanya disebutkan duta saja ya. Konsul ya, badan-badan lain dan yang keempat badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tidak ditentukan dengan tegas ya. Kewenangannya dalam Undang-Undang 45 ya. Misalnya duta dan konsul ya hanya disebut ya begitu saja dalam ya pasal 13 Undang-Undang 45 ya. Presiden mengangkat duta dan konsul ya. Tetapi apa kewenangan dari duta dan konsul tidak disebutkan di Undang-Undang Dasar, tapi kemudian dilakukan atribusi ya, penyerahan wewenang kepada undang-undang ya, pada level undang-undang untuk mengatur lebih lanjut ya terkait dengan kewenangan dari duta dan konsul. Nah, yang paling penting ini teman-teman ya, ini nanti kaitannya dengan hukum, dengan pembentukan hukum, yaitu badan-badan lain yang fungsinya ya terkait dengan kehakiman ya. Apa itu contohnya ya? Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 ya disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang ya, diatur dalam undang-undang. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam memori van toelichtingnya ya, yaitu rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 45 tentang amandemen. Misalnya di situ menyebutkan ya ternyata yang salah satu ya yang dimaksud dengan badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman adalah Kejaksaan Agung gitu ya. Jadi Kejaksaan Agung itu walaupun dia tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit, tapi kalau dilihat dari memori van toelichting rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata salah satunya dimasukkan ke dalam badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman ya, salah satunya Kejaksaan Agung ya. Tapi memang tidak dimasukkan ke dalam bunyi pasal dari Undang-Undang 45 ya, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan pasal 24 ayat 3 ya. Karena itu perkataan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya adalah Kejaksaan Agung ya. Di samping itu ya sesuai dengan amanat undang-undang misalnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut sebagai contoh lain badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa mengetahui secara yuridis, secara hukum ya, secara hukum tata negara dan juga ilmu negara bagaimana menempatkan tadi ya berbagai lembaga-lembaga yang ada di dalam alat-alat kelengkapan negara berdasarkan fungsi-fungsinya dikaitkan dengan konstitusi kita Undang-Undang 45. Nanti saya share ini tambahan dari saya aja. Saya kira itu ya mengenai badan-badan alat-alat kelengkapan negara. Ya teman-teman ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Stop share lagi. Ya Pak, mau bertanya Pak. Oh, Bu Rayu, silakan Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Ya baik Pak. Kalau izin tanya Pak Ardi, kalau
konsil yang dibentuk atas amanah undang-undang, berarti dia termasuk bagian dari yang ke-28 ini juga ya Pak Ardi berarti ya? Konsul. Kan konsil. Konsil itu apa tuh, Bu? Misalnya apa? Misalnya konsil kedokteran gitu contoh. Oh, kayak ID ya, ID gitu ya? Kalau ID kan organisasi profesinya kayak, tapi ada amanah undang-undang untuk membentuk satu konsil untuk menjalankan amanah dari undang-undang itu gitu. Jadi ada contohnya konsil kedokteran atau konsil tenaga kesehatan gitu. Nah, berarti dia termasuk di dalam sini juga ya Pak, yang 28 ini atau dia berbeda lagi ya Pak? Intinya kalau yang di 28 itu kan lembaga negara ya Bu ya, lembaga negara atau lembaga tinggi negara ya. Kalau nanti dia dibentuk dengan undang-undang saja, tentunya tidak bermuara di yang 28 ini ya. Mungkin saya belum pelajari ya, di undang-undang kesehatan berarti Bu ya. Di undang-undang kesehatan, saya kira di undang-undang kesehatan ya Bu. Undang-undang pembentukan konsil-konsil itu ya. Ya, ada beberapa amanah sih Pak dari undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang praktek kedokteran gitu ya. Tapi tetap dia masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan, ya kan? Jadi rumah besarnya adalah kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif, atau dia masuk ke dalam badan-badan lain tadi ya kan? Kalau kita cek di sini ya, saya share lagi ya. Kalau kita cek di apa namanya, bisa juga masuk ke apa tadi nomor 28 ini ya, badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman. Kalau konsil ini fungsinya apa dia, Bu? Beberapa fungsinya ya Pak, contohnya adalah pembinaan pengawasan, kode etik ya, kode etik misalnya, etik profesi menetapkan gitu ya, termasuk pastinya gitu. Nanti dilihat aja strukturnya Bu, kalau dia di bawah kementerian berarti dia masuk ke subjek hukum tata negara yang nomor 4 ya, kementerian, menteri dan kementerian. Saya kira di bawah kementerian ya Bu, di bawah Kementerian Kesehatan berarti ya. Berarti dia masuk ke ranah eksekutif atau kekuasaan pemerintahan, kemudian di bawah menteri atau kementerian ya, nanti dari menteri atau kementerian tadi berdasarkan amanah dari undang-undang gitu ya, dan tadi beberapa undang-undang ya Bu ya, itu dibentuk yang namanya konsil ya. Konsil itu adalah semacam dewan ya Bu ya, semacam dewan pengawas ya, atau lembaga pengawas ya, dan juga kode etik yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenang pemerintah saya kira ya, atau kementerian di bidang kesehatan gitu ya Bu Rahayu ya. Ya Pak, tapi dia mungkin posisinya, kalau posisinya bukan di luar, posisinya di luar kementerian Pak, jadi kementerian juga ya? Dia bertanggung jawabnya langsung kepada presiden gitu ya Pak? Langsung kepada presiden ya? Di luar kementerian tapi bertanggung jawab terhadap presiden. Berarti dia langsung di bawah presiden ya Bu ya? Berarti langsung di bawah presiden. Saya kira itu juga tetap menginduk ya tentunya kepada salah satu di antara 28 lembaga ini ya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan ya, tapi kan tetap strukturnya gitu ya. Strukturnya merupakan bagian dari salah satu dari subjek hukum tata negara ya. Tapi memang ya itu tadi ya, karena kan Undang-Undang Dasar juga bersifat global ya, bersifat global dan umum. Nanti kalau kita lihat di ilmu negara, memang di Undang-Undang Dasar itu tidak mungkin memasukkan ya seluruh kebutuhan dari struktur ya ataupun alat-alat kelengkapan negara, termasuk tadi konsil itu ya Bu Rahayu ya. Makanya tadi kalau ditanyakan oleh Ibu apakah dia masuk ke dalam 28 ini, tentunya kalau secara kalau secara detail dari namanya tidak masuk gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan strukturnya gitu ya, dikaitkan dengan strukturnya ya,
harus kita lihat dulu apakah dia masuk di presiden di kekuasaan pemerintahan gitu ya, atau bisa juga dia masuk di kekuasaan kehakiman ya, karena kita lihat sekarang dengan dinamika hukum sekarang ya, banyak sekali memang lembaga-lembaga yang sungguhnya dia ya masuk ke dalam ya pasal 24 ya, masuk ke dalam pasal 24 ayat 3 ya, yang tadi lembaga yang tidak secara tegas disebutkan wewenangnya ini ya, pasal 24 ayat 3 yaitu lembaga yang sebenarnya dia memiliki juga fungsi ya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kalau tadi Pak Bu Rahayu sampaikan fungsinya adalah sebagai pengawas kode etik ya, sebagai mungkin juga nanti memberikan semacam hukuman ya ataupun rekomendasi sanksi ya terhadap perizinan jabatan, praktek. termasuk perizinan praktek ya, perizinan praktek ya Bu ya. Ya, salah satunya Pak. Jadi memang pada praktiknya tidak harus satu lembaga itu satu saja fungsinya, fungsi pemerintahan. Dengan adanya perkembangan dinamika hukum tata usaha negara, memang akhirnya menjadi mix ya Bu ya. Seperti tadi saya lihat itu dia dua ya. Di satu sisi dia menjalankan fungsi eksekutif yaitu memberikan perizinan ya kan. Di satu sisi juga menjalankan fungsi yudikatif ya, fungsi kehakiman, yaitu tadi mengawasi kode etik ya. Tentunya di situ nanti kan bisa memberikan sanksi ya. Dan itu saya lihat memang tidak hanya terjadi di lembaga yang tadi Ibu sebutkan, bahkan di pengadilan pun sekarang ya. Kalau kita lihat di pengadilan ya, itu juga ternyata tidak murni dia ya hanya menjalankan satu fungsi saja, yaitu fungsi pengadilan. Misalnya di pengadilan juga ada fungsi pelayanan gitu ya. Misalnya pelayanan terhadap ya permohonan yang bersifat non sengketa ya, atau voluntary istilahnya gugatan voluntary ya, istilahnya gugatan voluntary, nanti teman-teman catat aja. Jadi gugatan voluntary itu suatu ya jenis sengketa yang sebenarnya bukan sengketa, misalnya permohonan waris ya, permohonan pengesahan ya pernikahan yang tidak dicatat di catatan sipil atau di KUA gitu ya, permohonan penetapan pengadilan gitu ya, itu kan sebenarnya masuk ke dalam jenis fungsi ya eksekutif atau fungsi pelayanan ya, fungsi pemerintahan gitu ya, tapi juga dijalankan di pengadilan. Termasuk juga nanti kalau kita lihat fungsi legislatif gitu ya, fungsi legislatif yang harusnya dipegang oleh DPR ya, tapi ternyata pada perkembangannya ya fungsi legislatif juga ya sebagian diserahkan kepada ya eksekutif, kepada pemerintah ya, misalnya mulai dari ya usulan pembuatan legislasi ya, dalam hal ini undang-undang ya, seperti undang-undang Ciptaker ya, itu kan usulannya dari pemerintah ya, kemudian dibahas dengan DPR dan disahkan oleh presiden ya. Walaupun presiden tidak mengesahkan, apabila sudah disetujui oleh DPR maka dia otomatis berlaku sebagai undang-undang. Tapi untuk legislasi di bawahnya ya, di bawah undang-undang sebagai pelaksanaan dari undang-undang itu diserahkan kepada eksekutif ya, misalnya peraturan pemerintah ya, peraturan presiden, peraturan menteri, itu juga merupakan bagian dari fungsi legislatif ya yang diserahkan kepada eksekutif. Jadi itu ya Bu ya. Jadi memang kalau dikaitkan dengan undang-undang dasar artinya tidak hanya kita lihat di satu fungsi saja, ya bisa saja sekarang ya berbagai badan itu ya, badan-badan yang ada sekarang memiliki fungsi yang ya mix gitu ya, yang tidak lagi jelas batasannya apakah dia masuk ke dalam ranah fungsi kehakiman ya atau ke dalam fungsi pemerintahan. Tapi selama itu tentunya dibentuk dengan undang-undang ya, tentunya itu adalah sah gitu ya, sampai undang-undang itu nanti dinyatakan ya tidak sah ya. Seperti misalnya dulu kita masih ingat pembentukan yang namanya BP Migas ya, kalau ingat BP Migas ya, dianggap inkonstitusional ya oleh Mahkamah Konstitusi ya. Karena apa? Karena tidak jelas ya apakah dia sebagai
eksekutif atau negara ya dalam pengertian pemerintah ya, karena personilnya bukan dari ASN gitu ya, bukan dari ASN. Kemudian BP Migas juga dari segi, saya lupa ya apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi, nanti teman-teman bisa googling lah. Intinya adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan BP Migas itu inkonstitusional dari segi undang-undang migas pada saat itu ya, sehingga dinyatakan bubar, walaupun ternyata pada kenyataannya dibentuk lagi lembaga yang sebenarnya mirip ya dengan BP Migas, SKK Migas, tapi mungkin dari segi strukturnya lebih jelas karena mungkin merupakan struktur dari Kementerian SDM ya, beda dengan sebelumnya. Apakah dia itu sebagai badan layanan umum ataukah dia itu sebagai satker ya, tidak jelas, sehingga itu diajukan gugatan ke permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu ya Bu ya. Jadi memang bisa saja nanti suatu saat konsil-konsil yang dibentuk ini, kalau nanti ada warga negara terutama para medis mungkin ya, atau tenaga kesehatan ya, nakes yang merasa hak konstitusionalnya ya tercederai ya, terganggu ya dengan adanya pembentukan konsil-konsil ini, ya bisa saja nanti melakukan judicial review ya. Saya kira sudah banyak contohnya ya, judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, dengan mempertimbangkan contohnya tadi itu ya, pembubaran BP Migas ya pada contoh undang-undang migas ya, undang-undang migas salah satunya BP Migas itu ya. Itu ya Bu Rahayu ya. Ya baik, makasih Pak Ardi. Makasih Pak. Saya kira itu untuk sharing saya tentang ini ya. Sekarang saya mau share tentang yang tadi aja ya, tentang alat kelengkapan negara. Mana dia? Hostnya pindah ke sini. Saya mute dulu ya. Maaf Pak, masih di mute. Sini mute. Siap. Sorry. Ini pakai 2 Zoom jadi bingung. Saya kembaliin ke sini aja deh. Pakai 2 Zoom lebih. Make host. Oke, saya pindah ke sini. Oke. Saja. Saya share lagi ya tadi ya. Nah, ini teman-teman.
Jadi itu ya, tadi memang relevan sekali apa yang ditanyakan Ibu Rahayu dan itu menjadi pemantik diskusi yang luar biasa ya. Karena ada lembaga yang namanya konsil, saya juga baru dengar dan saya kira itu memang banyak ya sekarang ya dibentuk di bidang-bidang hukum ya yang lain ya, termasuk tidak hanya di bidang hukum kesehatan ya, misalnya di bidang hukum konsumen ya, di bidang hukum apa, misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah itu kalau saya lihat itu masuk ke dalam jenis badan-badan yang melakukan kekuasaan kehakiman ya, atau lembaga-lembaga arbitrase ya, lembaga-lembaga arbitrase, BANI ya. Nah, bagaimana dengan lembaga-lembaga profesi ya, lembaga-lembaga profesi seperti misalnya Pradi ya, atau misalnya Ikatan Dokter Indonesia ya Bu Rahayu ya. Tentunya ya kalau kita lihat walaupun mungkin walaupun diperintahkan oleh undang-undang ya, kita harus lihat apakah itu menjadi subjek tata usaha negara ya, atau subjek hukum tata negara. Nah ini teman-teman yang harus bisa petakan ya. Walaupun dia dibentuk oleh undang-undang ya, karena ketika dia menjadi subjek hukum tata negara atau subjek hukum tata usaha negara, maka di sini ya nanti kaitannya dengan pertama tentunya dengan bidang hukumnya ya. Bidang hukum ini nanti kaitannya dengan tanggung jawab dan tanggung gugatnya ya. Tanggung jawab dan tanggung gugat ini maksudnya apa? Tanggung jawab ya kaitannya dengan pertanggungjawabannya dalam hal misalnya ya, dalam hal keuangan ya, dalam hal keuangan. Ini yang paling penting ya berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau lembaga-lembaga tadi menggunakan ya aliran dana ya dari APBN, maka dia masuk ke dalam subjek tata usaha negara ya. Kemudian apakah lembaga-lembaga tadi selain menggunakan aliran dana dari APBN, apakah lembaga-lembaga tersebut melakukan fungsi yang disebut dengan public ya service ya, public service. Ini memang tidak ada di ilmu negara ya, tapi ini berdasarkan pengembangan saya ya dari hukum administrasi negara. Jadi apakah dia melaksanakan yang namanya public service ya. Public service itu apa? Kalau kita kaitkan misalnya dengan undang-undang keuangan negara ya, atau undang-undang administrasi negara, itu adalah urusan ya, urusan pemerintah ya, urusan pemerintahan. Itu bisa dibagi ya, misalnya mulai dari urusan di bidang keamanan ya, urusan di bidang pelayanan publik ya, urusan di bidang kehakiman, urusan di bidang macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa lihat misalnya di undang-undang keuangan negara ya. Nah itu ya. Jadi apakah dia melakukan public service ya. Kemudian yang paling penting lagi ya, apakah keputusannya itu, apakah dia melakukan fungsi-fungsi beseeking ya. Beseeking ini memang istilah khusus ya di dalam hukum tata usaha negara. Apakah dia mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat ya ketetapan tata usaha negara atau KTUN ya. Yaitu keputusan yang bersifat erga omnes ya. Erga omnes itu artinya mengikat secara hukum ya, mengikat secara hukum ya. Kemudian keputusan itu bersifat konkret ya, individual dan final dan dapat dieksekusi. Nah, kita lihat makanya seperti apa, makanya ini tidak mudah ya untuk sekarang ini menentukan klasifikasi gitu ya. Suatu badan ya, bisa saja namanya seolah-olah seperti badan pemerintahan gitu ya. Saya menemukan misalnya Biro ya Klasifikasi Indonesia gitu ya. Ternyata ya kalau sesudah, walaupun dia misalnya dibentuk oleh undang-undang ya, kalau Biro Klasifikasi Indonesia itu badan yang mengklasifikasikan jenis-jenis kapal ya, jenis-jenis kapal yang ada di Indonesia gitu ya. Apakah dia masuk ke dalam kapal muatan ya. Kemarin ada Mas Zun di sini ya, yang bergerak di bidang kelautan. Saya kira paham itu ya. Apakah dia kapal yang masuk ke dalam kapal angkutan atau kapal penumpang, termasuk mengklasifikasikan misalnya kelayakan ya, kelayakan kapal itu untuk beroperasi. Ternyata menurut pengamatan saya dia tidak termasuk ke dalam subjek hukum tata negara maupun subjek hukum tata usaha negara ya, karena nanti
masuk ke dalam sektor privat ya kalau menurut saya ya, masuk ke dalam sektor privat. Nanti bisa dibuktikan misalnya ketika dia mengeluarkan suatu keputusan ya, misalnya keputusan bahwa ya produk ya, misalnya kapal ya, produk sebuah kapal, misalnya kapal buatan Indonesia atau kapal impor juga masuk ya, kemudian diklasifikasi atau tidak memenuhi salah satu klasifikasi dari Biro Klasifikasi ini, apakah keputusannya itu bisa diuji di mahkamah, bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu ya. Nah itu salah satu kriterianya ya, salah satu alat ujinya, apakah suatu badan itu ya masuk ke dalam badan subjek hukum tata usaha negara ya teman-teman ya. Karena sekarang memang menjadi banyak sekali ya, bahkan ada nama-nama yang sepertinya seperti sebuah satker di lingkungan pemerintahan ya. Kemarin saya lihat namanya apa ya, ternyata ini apa LSM gitu ya. Ternyata LSM ya, namanya seperti ini ya, seperti badan apa gitu ya, apa ya, Badan Penegak Demokrasi apa gitu. Macam-macam lah itu ya. Oh, pakai seragam juga gitu ya, pakai seragam ya, pakai emblem ya, pada pangkat-pangkatnya. Ini kita kira nih pasukan dari mana ya, tentunya LSM gitu ya, LSM ya, gitu ya teman-teman ya kira-kira ya. Jadi kembali ke materi ilmu negara kita tadi, sekelumit saya sampaikan sedikit tentang subjek hukum tata negara dan subjek hukum tata usaha negara di dalam undang-undang ada 28 ya, 24 dinyatakan secara tegas ya kewenangannya, dan 4 lainnya tidak dinyatakan secara tegas, artinya di situ dapat menjadi pintu masuk gitu ya, berbagai subfungsi ya dari badan-badan kelengkapan negara ya, karena memang tidak mungkin Undang-Undang Dasar Konstitusi mengatur seluruh pembentukan ya alat-alat kelengkapan negara. Tapi yang paling penting yang harus kita pahami ya, bukan pada namanya ya, bukan pada jenis organisasinya, yang paling penting bagaimana lembaga-lembaga tersebut ya yang nanti dibentuk, baik itu berdasarkan undang-undang ya ataupun turunan dari undang-undang ya, ada juga yang dibentuk berdasarkan turunan dari undang-undang ya, dibentuk dari PP ya, dibentuk berdasarkan Perpres bahkan ya, misalnya lembaga-lembaga ad hoc itu banyak sekali ya. Kemarin sempat disisir oleh tim presiden ya dalam rangka reformasi birokrasi ya, itu ratusan ternyata ya, lembaga-lembaga ad hoc yang sampai sekarang ratusan tidak pernah dibubarkan ya. Misalnya tim pemberantasan pungli ya, saber pungli ya, kalau itu sih kita masih merasakan mungkin manfaatnya ya. Tapi ada tim-tim yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi gitu ya, tim ketahanan pangan gitu ya. Ini contoh aja ya, saya tidak mengatakan tim ketahanan pangan tidak relevan, tim apa misalnya ya, tim pemberantasan ya buta aksara misalnya, tapi saya tidak ini ya, macam-macam, jadi banyak sekali gitu ya, tim-tim yang masih jalan ya, masih belum dibubarkan, dan honornya jangan-jangan masih mengalir ya, tapi apakah fungsinya itu masih relevan ya, karena jangan-jangan ya bertabrakan ya dengan fungsi-fungsi lain. Nah, yang paling penting di dalam ilmu negara ini ya, Bapak Ibu, ini memang ilmu dasar sekali, tapi kadang-kadang lupa ya ketika para pemangku kebijakan ini merancang ya organisasi negara ini, mereka kadang lupa ya terhadap ya fungsinya ya. Kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu namanya money follow function ya. Uang ya, anggaran termasuk pembentukan badan itu harus mengacu dulu ke fungsinya. Buat apa dibentuk lembaga ini? Buat apa negara membiayai ya badan-badan ini ya, biro-biro ya, badan, biro, konsil, tapi bukan konsilnya Bu Rahayu ya, mungkin konsil-konsil yang lain gitu yang sebenarnya fungsinya tidak jelas gitu ya. Nah, harusnya kembali ke fungsi ya, karena tadi ya syarat mutlak ya, conditio sine qua non-nya itu adalah fungsi yang merealisasikan ide bernegara ya. Ini yang saya lihat memang dengan adanya politik politik balas budi ini kadang-kadang yang banyak, sehingga dibutuhkan banyak jabatan untuk menampung ya para tim sukses biasanya ini, karena kebutuhan akan jabatan sangat banyak sekali ya. Nah, akhirnya dibentuklah ya berbagai macam ya
tim-tim ya, jabatan-jabatan ad hoc ini yang kalau dikaitkan dengan ilmu negara, dikaitkan dengan fungsi negara tidak relevan. Karena di sini harus dilihat masalah utamanya adalah bagaimana fungsinya dalam negara, fungsi kenegaraan yang membentuk tugas ya dan menimbulkan jabatan-jabatan, amten, organisasi. Secara dasar gitu ya, secara mudah kita bisa bagi menjadi dua ya, yaitu yang disebut dengan Dwi Praja ya, yaitu meliputi policy making dan policy executing ya. Jadi dua sub fungsi ya negara inilah ya yang bisa dibentuk ya, bermuaranya semua alat-alat kelengkapan negara. Apakah dia berfungsi sebagai policy making ya, artinya regulator ya, pembuat kebijakan, atau dia berfungsi sebagai policy executing. Ini pula yang mendasari harus dipisahkan antara policy making dengan policy executing ya. Sehingga kalau nanti Bapak-bapak Ibu mungkin mendalami tentang keuangan negara, mendalami tentang kebijakan publik ya, pemisahan antara dua fungsi ini, policy making dan policy executing, sebagai bagian dari checks and balance juga gitu ya, karena akan menjadi absolute power tadi ya, karena absolute power ya tends to corrupt gitu ya kan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu ya. Sehingga antara policy making dan policy executing harus dipisahkan ya, untuk menjamin tujuan keadilan dan kemakmuran. Saya kira itu ya. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya secara ilmu negara ya, tadi kita sudah lihat kalau di undang-undang ada 28 subjek hukum tata negara. Kalau di ilmu negara minimal kita kenal 5 fungsi ini ya, yang ada di awal sekali masa-masa berkembangnya ilmu negara, yaitu fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi policy ya. Policy ini artinya urusan dalam negeri ya. Kalau polisi yang sekarang kita kenal itu istilahnya adalah Kamtipmas ya. Jadi policy yang dimaksud di dalam ilmu negara ini lebih luas, tidak hanya masalah kepolisian negara Republik Indonesia, masalah Polri saja, tapi dalam pengertian urusan dalam negeri. Itu fungsinya masuk ke dalam fungsi urusan dalam negeri. Jadi 5 inilah cikal bakal dari berkembangnya berbagai subjek-subjek hukum tata negara, HTN tadi yang barusan saya share ya. Tapi kalau dilihat dari ilmu negara sebenarnya tadi ada 5 ya. Saya kira itu ya teman-teman dari segi hukum. Jadi terutama ilmu negara ya yang sedang kita bahas ini, bagaimana ya bentuknya, bagaimana susunannya, bagaimana tugas dan kewajibannya, wewenang yang dimilikinya, dan bagaimana mekanisme pembentukannya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga perwakilan. Tadi di Undang-Undang Dasar 1945 kita juga sudah lihat ada lembaga DPR ya, ada lembaga MPR ya, ada lembaga DPD ya. Nah, di dalam ilmu negara ya, sistem perwakilan ini minimal kita kenali dulu ya teori-teorinya ya. Jadi ada 2 hal di sini, sistem perwakilan dan lembaga perwakilan ya. Sistem perwakilan itu adalah ya, sebelum kita sistem perwakilan dalam teori kenegaraan muncul dari teori bernegara feodal ya, di mana penguasa mengumpulkan dana yang menghimpun ya mereka-mereka yang beruang ya. Itu jadi di awal-awal masa ilmu di awal-awal pembentukan negara gitu ya. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ini tidak lain adalah berkumpulnya para kaum feodal. Mereka lah ya yang memiliki fungsi perwakilan itu, karena mereka yang memiliki dana ya, dan mereka lah yang memiliki fungsi perwakilan. Kemudian dikembangkan ya di bidang kehakiman ya. Fungsi sistem perwakilan ini dikembangkan di bidang kehakiman ya, yang sewaktu itu masih dijalankan oleh pemerintah ya. Jadi kalau di awal-awal pembentukan negara ya, misalnya di era-era termasuk di kerajaan-kerajaan ya di benua Eropa di awal-awal teori-teori di awal-awal
masa-masa abad pertengahan, itu memang fungsi kehakiman itu dijalankan juga oleh pemerintah ya. Termasuk juga di era di Indonesia ya. Kalau kita lihat di masa penjajahan Belanda dulu ya, para hakim-hakim gitu ya juga dijabat oleh kepala-kepala daerah gitu ya. Jadi gubernur ya merangkap juga sebagai hakim gitu ya. Bahkan ketua pengadilan gitu ya juga adalah menteri ya. Misalnya pengadilan pajak ya, kalau Pak Albert ini yang biasa beracara di pengadilan pajak melakukan riset terhadap sejarah pengadilan pajak yang namanya ya Raad van Justice ya, MPP ya, Majelis Pertimbangan Pajak, dulu ada di zaman kolonial ya, mulai dari tahun 1800 sekian ya, bahkan sudah jauh sebelum kemerdekaan. Ternyata ketuanya itu adalah Menteri Keuangan gitu ya. Menteri Keuangan ya. Ministry Finance ya. Coba nanti silakan dicek Pak Albert ya. Jadi memang awal-awal pembentukan negara itu fungsi kehakiman itu masuk ke dalam fungsi pemerintahan. Bahkan di era Orde Baru ya, sebelum reformasi kita lihat juga memang fungsi kehakiman ada di bawah menteri kehakiman ya, dari segi kesekretariatan atau struktur organisasi para pejabatnya gitu ya, di bawah Kementerian Kehakiman ya. Dan inilah memang yang menjadi kritik juga terhadap pengadilan pajak ya, karena di satu sisi masih tidak bisa dilepaskan dari Menteri Keuangan ya, dari Kementerian Keuangan, karena posisi kepanitraannya masih di bawah sekretariat pengadilan pajak yang merupakan struktur organisasinya di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Walaupun hakim-hakimnya sudah berposisi berstatus ya hakim Mahkamah Agung ya, tapi kepanitraannya ya masih di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Tapi itu ada landasan filosofisnya ya, kalau teman-teman mau meneliti tentang pengadilan pajak ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Juga di sini penting untuk teman-teman pahami yang namanya trias politika yang kemarin sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Jadi selain tadi pembagian kekuasaan secara dui praja, tentunya kita juga mengenal trias politika ya. Kemudian apalagi yaitu masalah, nah ini ya, masalah bagaimana lembaga perwakilan ini menggunakan sistem ya perwakilannya ya. Ada berbagai macam ya metode ataupun sistem di sini. Misalnya perwakilan politis ya. Jadi menggunakan mekanisme ya golongan-golongan politik yang ada di masyarakat. Ya, makanya dulu di masa Orde Baru ya, sebelum reformasi kita mengenal yang namanya keterwakilan politis ini diwujudkan dalam utusan golongan ya, misalnya golongan seniman ya, golongan agamawan ya, golongan Islam ya, NU ya, ataupun dari Muhammadiyah, itu mendapatkan tempat ya, diberikan kursi ya di parlemen ya, di DPR ya, di utusan golongan bukan DPR sorry ya, yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau kita masih ingat ya sejarah dulu, utusan golongan ya, ini basis teorinya dari sini ya, perwakilan politis di ilmu negara. Kemudian hubungan antara wakil yang diwakili ya, ini menggunakan teori mandat ya. Jadi sebagai mandataris ya. Misalnya presiden kalau dulu dikatakan mandataris MPR gitu ya. Tapi dulu ya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang ya presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat karena dipilih ya secara langsung oleh rakyat. Kemudian bagaimana pembentukan lembaga perwakilan ya, ini menimbulkan problem pemilihan ya. Pada zaman sekarang ini pembentukannya mempersyaratkan adanya golongan politik ataupun fungsional dalam masyarakat ya. Jadi ini memang bagaimana proses pemilu itu, pemilihan umum itu mencerminkan benar-benar keterwakilan
masyarakat ya, baik itu keterwakilan dalam segi golongan ya, ataupun keterwakilan dari segi fungsi-fungsi yang ada di masyarakat ya. Makanya ini memang dinamis ya. Mungkin sekarang ini kita rasakan dengan pemilihan langsung, dengan pembentukan DPR melalui partai-partai politik ya, sebagai respon terhadap sistem politik di masa Orde Baru yang menimbulkan absolutisme ya dan sentralisme kepada penguasa ya, dalam hal ini presiden ya. Nah, kemudian dengan sekarang ini era reformasi, sudah era reformasi ya, berbalik ya, bergeser ke arah kekuatan parlemen diperkuat ya, dan fungsi dan kekuatan power dari presiden diturunkan gitu ya, sehingga menimbulkan check and balance ya. Tapi ya kalau bosnya sama gitu ya, karena kan akhirnya sekarang ini kan tidak ada oposisi ya, ada oposisi tapi sangat kecil sekali ya, karena sebagian besar masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Akibatnya fungsi checks and balance yang diharapkan ya di dalam reformasi dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak terjadi ya, tidak terjadi. Apalagi ya itu tadi ya, karena memang lagi-lagi ya, hukum yang tadinya dirancang itu ya, dirancang untuk menjawab ya kelemahan dari sistem sebelumnya ya, ternyata masih bisa ya tetap hukum itu kan hanya sebuah tools ya, tetap nanti man behind the gun-nya itulah yang akan menentukan dari warna dari hukum itu. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kemudian mengenai fungsi-fungsi negara, saya kira teman-teman bisa baca di sini, ada banyak sekali teorinya. Teorinya pun sebenarnya sudah sering saya sampaikan, misalnya teori trias politika, teori catur praja ya, memisahkan fungsi menjadi 4 kalau caturnya. Fungsi perundang-undangan, fungsi pemerintahan, fungsi kehakiman, dan fungsi tadi ya polis ya. Fungsi kepolisian ini sebenarnya bukan kepolisian dalam arti tapi lebih kepada tadi ya, fungsi kepolisian dalam pengertian menciptakan keamanan ya. Fungsi dwi praja ya, yaitu dikotomi tadi ya, yaitu yang memiliki policy making dan policy executing ya. Saya kira itu ya. Jadi intinya apa dari alat-alat kelengkapan negara ini ya, nanti juga teman-teman bisa baca di sini. Intinya adalah bagaimana menciptakan rasio gubernandi ya. Nah, ini penting sekali ya. Dan ini memang harus senantiasa diulang-ulang gitu ya, dihayati, diteliti apa itu rasio gubernandi, yaitu bagaimana caranya pemerintah ya memerintah negara dengan lebih efisien dan baik ya. Karena kalau terlalu banyak organisasi ya, akibatnya anggaran yang terserap juga ya lebih banyak ya, padahal outputnya juga tidak maksimal ya. Nah, harusnya ya tadi itu ya, dengan prinsip-prinsip di bidang keuangan negara terutama ya. Nah, ini harus bisa dipikirkan baik-baik pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak efisien ini, karena ini bagian dari masalah ilmu negara ya, persoalan yang lazim terjadi di dalam pemerintahan. Jadi masalah-masalahnya itu, kemudian bagaimana pembagian alat-alat kelengkapan negara terutama di dalam pemerintahan, misalnya dibagi berdasarkan sendi-sendi keahlian ya. Sendi keahlian ini misalnya pembagian kementerian ya berdasarkan fungsi-fungsi keahliannya ya. Misalnya Kementerian Keuangan ya, seperti saya ya, alhamdulillah di Kementerian Keuangan ya, Bu Rahayu ya di Kementerian Kesehatan gitu ya. Itu merupakan pelaksanaan ya dari teori sendi pemerintahan, yaitu sendi keahlian ya. Ada juga sendi kewilayahan ya, misalnya pembagian fungsi-fungsi pemerintahan ke dalam wilayah-wilayah dekonsentrasi dan wilayah desentralisasi ya. Dekonsentrasi yaitu wilayah negara dibagi ke dalam daerah-daerah besar dan kecil, di mana pada setiap daerah tersebut terdapat wakil dari pemerintah pusat ya. Jadi ini merupakan bentuk ya pembagian urusan ataupun kelengkapan negara ya, fungsi-fungsi kenegaraan dalam bentuk dekonsentrasi ya. Misalnya
ya daerah administrasi. Ya, ini dulu ya, sekarang kita sudah tidak mengenal lagi daerah administrasi. Sekarang yang berlaku adalah sendi desentralisasi ya, yaitu dengan adanya otonomi daerah ya. Apa yang didesentralisasi? Urusan-urusan yang disebut dengan urusan, saya lupa namanya ya, urusan pemerintahan dasar kalau nggak salah ya. Jadi misalnya masalah kesehatan itu sudah didesentralisasi ya, Bu Rahayu ya, didesentralisasi ke pemerintah daerah gitu kan. Urusan banyak ya, perhubungan ya, urusan apalagi misalnya ya yang kita rasakan ya, termasuk juga bagian dari perpajakan, sebagian diserahkan ke daerah ya, yaitu dengan adanya undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan dengan adanya undang-undang perimbangan kekuasaan ya, HKPD ya, perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah yang baru ini ya. Di situ lebih memberikan otonomi pada daerah untuk mengatur sumber-sumber penerimaannya ya, dalam bentuk ya pajak daerah dan retribusi daerah ya, agar daerah lebih mandiri ya, lebih otonomi ya di dalam menjalankan ya dan melayani kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar ya, kalau yang diurus oleh pemerintah pusat disebut dengan urusan pemerintah mutlak ya, yaitu misalnya masalah pertahanan ya, masalah keamanan ya, keamanan dalam pengertian penegakan hukum pidana ya, dan juga tadi pertahanan, keamanan, kemudian masalah agama ya, kemudian masalah keuangan ya, keuangan dalam pengertian APBN, kemudian juga masalah hubungan luar negeri ya. Ada beberapa ya, saya lupa, itu nanti teman-teman bisa carilah yang namanya urusan mutlak. Kemudian ada urusan pemerintahan ya, fungsi-fungsi pemerintahan yang diserahkan sebagian dalam bentuk dekonsentrasi kepada daerah. Itu sih tidak akan kita bahas ini, saya hanya ini aja, hanya menyinggung saja karena ilmu negara tidak sampai sedetil itu ya. Nah, saya kira ini ya, untuk ilmu negara sudah jam 5:30 ya, luar biasa. Terima kasih. Ini email saya bukan ini ya, jadi ini email yang, tapi bisa lah kalau mau email saya di sini ya. Channel YouTube saya ya, cari aja Ardiansyah SHMH, ini channel IG saya ya. Kadang-kadang saya suka nge-share juga di IG live ya. Gimana? Ada yang masih mau didiskusikan? Kita masih ada satu slide lagi, tapi saya kira ini saya skip aja lah. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube saya ya. Saya banyak membahas tentang pemisahan kekuasaan negara ya. Pemisahan kekuasaan negara ini nanti kaitannya dengan teori terkait dengan teori trias politika ya. Bagaimana awal mula berkembangnya trias politika itu dan bagaimana John Locke ya, kemudian Rousseau ya, termasuk Montesquieu mendeskripsikan teori tersebut ya, mendeskripsikan teori tersebut, dan kemudian apa perbedaan dari masing-masing tokoh tersebut dalam menjalankan di dalam mendeskripsikan teori trias politikanya. Saya kira itu nanti teman-teman bisa baca dan nanti bisa simak lagi di YouTube saya, banyak ya, saya sudah membahas itu. Mungkin itu saja ya. Intinya memang untuk Indonesia ya, prinsipnya apa ya, teman-teman nanti bisa lihat di slide nomor 12 ya. Mungkin sini saya share ulang lagi. Teman-teman bisa lihat di share nomor 12. Terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Di sini ada yang namanya division of power ya. Jadi Indonesia menganut division of power. Ya. Nah, ini. Ini pendapat yang disampaikan oleh Ismail Suni ya. Oleh Ismail Suni ya. Profesor Dr. Ismail Suni SH MCL ya, dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif ya,
beliau mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut separation of power ya. Jadi pemisahan kekuasaan dalam arti material ya. Jadi secara materinya ya, secara fungsinya. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil sebaiknya disebut division of power atau pembagian kekuasaan. Jadi ingat ya, ada separation of power yaitu pemisahan ya, dan ada division of power, pembagian kekuasaan. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ismail Suli berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material paling banyak terdapat di Amerika Serikat ya. Sedangkan di Inggris, Uni Soviet ya, terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formil ya. Dengan kata lain, di Amerika terdapat separation of power, sedangkan di Inggris ya dan Uni Soviet terdapat division of power. Ya, ini pelan-pelan ya, nanti teman-teman simak lagi ya apa yang dimaksud dengan separation of power dan division of power ini. Akan tetapi ya, walaupun trias politika ini di negara lainnya ya tidak dilaksanakan secara konsekuen ya. Jadi memang trias politika ini tidak ada yang tidak dilaksanakan secara konsekuen seperti juga di Amerika ya. Namun alat perlengkapan dari negara-negara yang melaksanakan tugas ini dapat dibeda-bedakan ya. Nah, yang paling penting ini ya, bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan ya, sebagaimana yang ada di sistem republik rakyat di Eropa ya, Timur dan Tengah ya, menolak sama sekali prinsip pemisahan kekuasaan. Maka Undang-Undang Dasar 1945 membagi ya, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 tadi yang saya sampaikan dari badan-badan hukum, subjek hukum tata negara ya, membagi menjadi pasal-pasal dan membagi tiap-tiap perlengkapan negara ya kepada 3 pembagian fungsi tadi ya, tetapi tidak menekankan kepada pemisahannya ya. Misalnya di Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan ya, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat ya, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman ya. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 45 ya tidak menganut pemisahan dalam arti material ya, dia tidak menganut separation of power ya, tetapi Undang-Undang Dasar 45 mengenai pemisahan kekuasaan dalam arti formil atau division of power ya. Karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil, jelaslah bahwa Undang-Undang 45 hanya mengenal division of power bukan separation of power. Saya kira itu ya sebagai penutup dari kuliah kita tentang alat-alat kelengkapan negara dan fungsi pemisahan kekuasaan. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa pantau di YouTube ya, bisa lanjut nanti kalau yang mau ditanyakan di YouTube saja ya. Ini sudah ada 36 orang. Saya print screen dulu, saya screenshot dulu ya. Nah, ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira itu cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk tugas teman-teman ya, kemarin sudah disampaikan ke saya oleh Mbak siapa ya kemarin, Mbak Sinta ya. Mbak Sinta katanya sudah ada 10 atau berapa kelompok ya. Mana Mbak Sinta nih? Ada ya namanya Sinta sini ya? Ada Pak, ada. Ini ya ibunya ya? Bukan, Juliana. Mbak Sinta, ayo nyaut Mbak Sinta. Nggak apa-apa. Mbak Sintanya lagi sibuk kali Pak, dari ya, kerja. Oke, nggak masalah ya. Nanti tugas jangan dianggap beban, dianggap sebagai ini aja ya, latihan ya. Nanti saya kira dari dosen-dosen yang lain juga banyak. Intinya teman-teman biasakan untuk mulai sekarang terbiasa mempresentasikan ya ilmu-ilmu hukum ini ya, karena itulah cara belajar yang paling ya efektif ya. Seperti saya ya, alhamdulillah jadi dosen ya, padahal dulu pas kuliah ya bolos terus. Dengan jadi dosen ini mau nggak mau ya mempersiapkan diri ya, bikin bagan lah tadi ya 28 ya subjek hukum tata negara ya, padahal dulu ya lupa semua ya. Tapi ya itu, saya ingin teman-teman seperti saya juga ya biasakan mengajar ya, minimal presentasi di YouTube ya. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya ya banyak yang subscribe, banyak yang nonton ya, dapat AdSense, itu tentunya jadi bonus ya. Tapi walaupun begitu minimal secara kapasitas kita sudah mempersiapkan ya diri kita ya. Saya kira ini sudah selesai waktunya karena sudah 5:30 ya. Terima kasih teman-teman, silakan yang ingin live ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Besok terakhir ya, langsung nanti kita UTS dan UAS ya.
nanti jumpa lagi mungkin dengan saya di berbagai mata kuliah yang lainnya. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yono, Pak. Pak Wahyu. Ya, makasih Pak. Yo, sama-sama. Selamat sore teman-teman. Saya lihat ya.